Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Usin Abdisyah Putra Sembiring SH selaku Ketua Bapem Perda DPRD Provinsi Bengkulu. Ini artinya aktif juga di masyarakat nih. Sudah lama Bang ya Abang bercerita tadi kayak gitu ya. Udah turun tuh memang intuisi tadi dari hati gitu. Betul. Kan. Artinya ini juga dengan tema kita merubah sampah ini juga berkaitan erat dengan masyarakat. Bahkan semua orang itu bisa menghasilkan sampah Bang ya. Semua pasti ya kan? Menghasilkan sampah. Kayak gitu. Nah mungkin dari Abang bisa melanjutkan lagi mungkin ya, problem yang kita alami dan bagaimana? Sebelum di DPR itu kan saya di Walhi, di Pecinta Alam, di organisasi sosial lainnya lah. Lalu setiap tahun itu Bengkulu langganan banjir. Iya ya. Kalau udah masuk musim hujan, pasti di beberapa titik tuh pasti terendam banjir ya. Jadi langganan banjir ini dan itu memberikan fakta bahwa banjir itu di samping curah hujan yang tinggi, tapi ada dua yang harus dilihat. Dua faktor lainnya yang mempengaruhi ya. Curah hujan tinggi, daya tampungnya tidak ada, daya dukungnya tidak ada. Iya. Jadi kenapa saya bilang daya tampung tidak cukup dan daya dukung tidak ada gitu ya? Kita eksploitasi besar-besaran di Tambak Penanjung katakanlah di daerah pegunungan. Eksploitasi itu ada eksploitasi hutan, ada eksploitasi pertambangan, pertambangan nakal, reklamasi tidak dilakukan, begitu ya. Dia sudah ngeruk, dia sudah buat mencari atau mendapatkan batu baranya, udah ditinggal. Contohnya salah satu PT DMH, sampai hari ini reklamasinya nggak dilakukan. Nah gitu kan. Nah ketika reklamasi itu tidak dilakukan reboisasi, lalu kemudian curah hujan tinggi, dia tidak ada rem lagi. Dia nggak ada rem lagi, curah hujan ini masuk, membawa material, membawa batu bara. Logika aja, dari mana batu bara yang ada di muara sungai Bengkulu? Nggak muncul di muara sungai, itu berasal dari Tambak Penanjung. Iya. Artinya ada yang mengambil dan membawa itu. Ada yang lalai dan tidak menanggulangi gitu kan limbah itu. Nah ketika itu muncul ketika masuk di kota Bengkulu, macet, air itu jadi macet. Begitu desakan ada dari ketinggian, lalu kemudian itu macet di kota Bengkulunya. Macetnya karena apa? Ternyata sampah. Sampah dari mana? Dari got-got atau dari paret-paret kecil-kecil hingga kemudian ke premier, ke tersier gitu. Mereka berhenti gitu. Jadi menyumbat air. Jadi sampah itu adalah sampah plastik, sampah macam-macam, sampah rumah tangga. Dari situ dilihat, kita sampah itu ketika macet, maka daya tampungnya sudah tidak ada lagi, banjir lah. Akhirnya meluap air. Iya kan, meluap, tertahan air, lalu meluap, lalu kemudian masyarakat kita ya sederhana aja. Masyarakat kita ketika itu banjir yang salah pemerintah. Padahal panjang ya perjalanan air, prosesnya panjang. Jadi ada memang multi sektor. Bukan hanya pemerintah kota saja, pemerintah provinsi juga, pemerintah kabupaten juga, bahkan pemerintah pusat. Itu ada semacam kelalaian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada di kita. Penataan ruang yang tidak konsisten. Sawah-sawah ya kan, itu menjadi perumahan-perumahan. Ditimbun keras, maka gimana mau nampung? Benar. Serapan nggak ada lagi. Semua perumahan-perumahan sudah semen semua. Ditambah pengelolaan sampah yang tidak berbasis pemahaman di dalam rumah tangga. Maka kemudian ketika menjadi DPR saya reses. Ya kan, bulan 9 saya dilantik. Bulan Oktober atau November itu reses.
Berarti 2 bulan Bang inilah ya. Kalau nggak salah ya, itu bulan Oktober atau November gitu ya. Reses pertama kali saya sejak menjadi di DPR. 60 hari kerja Ya, itu ya. begitu reses saya dapat Datanya semua seperti apa, mengeluh tentang sampah. Semua ngeluh tentang sampah. Artinya bukan saya lihat, bukan saya merasakan, tapi ternyata sampah ini menjadi masalah bersama. Masalah bersama bagi masyarakatnya, bagi pemerintahannya, bagi semua stakeholders yang terdampak pada Masalah sampah. tadi. masalah sampah ini. Maka kemudian metodenya apa? Terus abang, Begitu kan. abang menciptakan apalah ini? Jadi orang banyak, ya pemerintah bangun, saya bilang TPS 2R, LPM-nya sudah ada. Kenapa kok masalah sampah ini masih aja tetap menjadi masalah bahkan sampai hari ini? Ternyata pemahaman masyarakat di Kota Bengkulu itu belum mengetahui tentang bagaimana dia Pengelolaan sampah yang baik, ya. memilah dan mengelola sampah dengan baik itu. Artinya edukasi dan informasi juga masih minim untuk masyarakat sendiri, Bang. Memang tidak dilakukan. Oh. Jadi Jadi abang melakukan hal saya apa? melakukan itulah begitu. Artinya apa? Kalau infrastruktur kita bangun sementara cara untuk mengelolanya tidak bisa, bagaimana? Ya, ya. Saya Artinya masalah baru lagi ya itu kan? betul Kayak gitu kan? terbengkalai kan? Terbengkalai. Banyak TPS 2R yang terbengkalai. Saya pelajari perdanya. Di sisi apa yang kurang? Ternyata programnya, pemberian pendampingan ke masyarakatnya. Saya ngobrol lah dengan DLHK provinsi. Saya panggil, namanya ada Ibu Lala. Dia juga ternyata aktivis lingkungan juga. Bu Lala, kita ini mau mulai dari mana? Bu Lala, ayo Pak kita diskusikan. Ya. Kita buat program ya. Ya. Program ini dari hasil reses saya, ayo kita buat. Ternyata sampah itu di Bengkulu ada 2. Apa aja? Sampah dari industri, Ya. sampah dari rumah tangga. Tapi 80% sampah yang ada di Bengkulu itu berasal dari rumah tangga. Karena industri itu relatif lebih ditata. Ada UKL UPL-nya, ada izin lingkungan, dan Iya, itu iya. akan dimonitoring. Seperti Dan mungkin ada pengawasan juga. Iya, pengawasan Iya, gitu. ada. Hotel, ya supermarket atau Iya. macam-macam. Itu Bahkan ada. industri UMKM mungkin pabrik-pabrik tahu, Iya, tempe juga dan, kan Bang ya. dan itu relatif lebih bisa dikontrol, diawasi. Tapi yang nggak bisa dikontrol rumah tangga. Karena banyak nih masyarakat kita ya. Banyak. Kami melakukan survei. Yuk Bu, kita coba cek. Ternyata satu rumah tangga itu hampir 0,8 kilo per hari Satu menghasilkan sampah. rumah itu. Satu rumah tangga. Iya, ya. Jadi, wah ini ada apa aja ini sampahnya? Ada limbah sampah atau limbah plastik, ada limbah organik, Iya. dan ada juga yang anorganik. Terus kita mulai dari mana? Karena mereka sembarangan buang. Saya tuh pernah menemukan Apa Bang? banyak masyarakat kita tuh bawa plastik kiri kanan buang Ya, iya benar. di sungai malah lagi kan gitu, di paret. Tanpa Jadi, ada rasa bersalah Bang ya. nggak ada rasa bersalah Iya, gitu. Karena apa? Tadi pemahamannya. Iya. Berarti yang harus kita lakukan adalah memberikan pemahaman dulu, edukasi dulu. Iya. Gimana caranya? Kita mulai dari yang kecil. Jangan muluk-muluk. Ayo kita buat kelompok. Nah, kita buat kelompok lah itu di Sawah Lebar baru yang di belakang GOR. Itu pertama kali. Itu pertama kali. Kelompok Ya. atau komunitas mungkin ya yang bisa Di Pondok Besi. di Benda Besi. Oh. Bentuklah kita ajak ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu yang kita ajak? Karena seluruh sampah rumah tangga itu peran yang paling besar itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Mereka yang mengelola itu. Maka kemudian yuk pendampingan, edukasi. Jadi jangan dilakukan program yang hit and run. Datang udah itu pulang. Udah selesai. Selesai programnya kan gitu. Tapi Jangan hanya melaksanakan tugas dan kewajiban Nah, saja, tapi tidak ada keberlanjutannya Bang ya, itu kayak gitu ya. bentuk bangunan udah selesai kan? Hmm. Kasih
mesin, udah dikasih mesin, udah selesai. Tapi proses pendampingannya nggak ada. Maka kemudian edukasi dulu, mindset dulu, habit kita dulu yang Dibentuk, harus ya? dibentuk gitu kan. Bagaimana dari satu orang menjadi 20 orang. Kalaulah satu orang itu sudah kita ajarkan, kita sosialisasi, maka satu orang ini dia harus berkumpul 20 orang. Yuk kita ngobrol, kita diskusi. Kenapa sih sampah ibu buang? Ya kan? Nah, dari situ polanya sudah, oh iya Pak ya. Iya. Memang perdanya nggak boleh. Kemudian ininya yang mestinya ibu di sampah ini bisa dikelola lagi. Cara pengelolaannya, Gitu ya. makanya sistemnya seperti Ya, apa gitu, jadi kita membawa konsep zero waste itu ya di ini aja, di dalam pemahaman kita, tetapi dalam praktek-praktek. Kenapa? Masyarakat kita ini harus diberikan contoh. Iya. Nggak bisa berteori. Gitu. Tiba-tiba apalagi perintah ya Bang. Wow, kamu harus gini. Sulit banget. Buang sampah denda 1 juta, ya itu kan ancaman. Hidup ini nggak di bawah ancaman lah. Iya. Tapi bagaimana pemahamannya dibentuk dulu. Tanpa diancam pun dia tidak akan buang. Oke. Kalau pemahamannya ada. Oke, tapi ditahan dulu ceritanya Bang. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini.